Bismillahirrahmanirrahim. Ammal qaimu fayatamidu ala rijlaini ma'an fil bauli wal ghaiti. Adapun orang yang berdiri, buang air berdiri, buang air kecil maupun air besar berdiri, fayatamidu, maka berpegang siapa orang yang berdiri itu ala rijlaini, atas kedua kakinya, ma'an, secara bersama-sama. Kama tamadahu asy-syaikhu Itiyah akhdan min kalamil minhaj, seperti pendapat yang telah berpegang kepada pendapat itu siapa Syekh Atiyah akhdan min kalamil minhaj, karena mengambil dari pembicaraan yang dibicarakan dalam kitab Minhaj, ya. Jadi orang yang buang air kecil berdiri atau buang air besar berdiri itu kakinya ya harus tegak semuanya itu. Yang cerita kemarin itu yang harus itika itu berduduk kepada kaki yang kiri itu kalau kencingnya itu duduk atau bereknya itu duduk. Ya, kalau orangnya berdiri pada waktu kencing maka harus tegak kedua kakinya itu. Berdiri betul, berdiri betul. Soalnya kadang-kadang ya kenapa kok boleh berdiri, ya boleh tapi dengan gak ada ketentuan tertentu. Misalnya kalau duduk sekarang tidak tuntas kencingnya misalnya, ya berdiri bisa tuntas, jadi harus berdiri kan kayak gitu. Kan berarti masing-masing orang kan tidak sama ya, cuman yang dianjurkan itika itu yaitu harus duduk kepada kakinya yang kiri sambil kakinya diginikan ya, yang kiri itu terus diduduki, tumitnya itu diduduki terus kita kencing. Ini aturannya seperti itu sebagian orang. Ya umpama tidak bisa tuntas dengan cara seperti itu harus berdiri misalnya, ya tidak apa-apa berdiri kan kayak gitu. Rasulullah pun juga pernah berdiri kan ya. Wala tabul wala tatawwat qaiman fadzalika makruhun. Wala tabul, dan janganlah Anda kencing, janganlah Anda buang air kecil, wala tatawwat, dan juga Anda jangan buang air besar, qaiman, dengan keadaan berdiri. Fadzalika makruhun, buang air kecil maupun buang air besar dengan keadaan berdiri itu hukumnya adalah makruh. Illa an aili ajli daruratin, kecuali karena suatu darurat, fala karahata wala khilafal aula, maka tidak ada kemakruhan dan tidak ada menyalahi yang lebih utama, tidak menyalahi kepada yang lebih utama. Jadi berarti boleh kita kencing berdiri ya. Tapi dijeding, jangan di pinggir jalan kayak gini, dijeding itu. Aturannya harus duduk walaupun dijeding ya. Ya berdiri tidak apa-apa. Tapi di sini dilarang karena hukumnya itu makruh ya. Kencing berdiri itu makruh, berak berdiri ya makruh. Mungkin ya kalau berak berdiri ya agak susah mungkin keluarnya itu mungkin ya. Jaring kita benih sape, iya men sape buru ke budi kan kayak gitu. Kita kan kebobol kan kayak gitu, kan terhimpit itu ya. Susah juga keluarnya kan kayak gitu. Illa li ajli daruratin, kecuali karena darurat itu. Ya daruratnya apa? Ya seperti tadi itu. Kalau tidak berdiri misalnya tidak tuntas kencingnya misalnya, maka termasuk darurat. Kalau seperti itu ya tidak ada makruh, tidak ada lebih utama, ndak ada menyalahi yang lebih utama, ndak ada. Pokoknya boleh-boleh saja kayak gitu. Alasannya li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ata subatata qaumin pabala qaiman,
Karena sesungguhnya Nabi pernah datang subatata kaumin kepada tempat pembuangan sampah satu golongan. Pabela maka Nabi buang air kecil iman dengan keadaan berdiri di tempat sampah. Ya di situ ada tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Ya di situ ada tabirnya dikit-dikit begitu. Terus Nabi berkepentingan untuk kencing. Nabi tidak duduk kencingnya, tapi berdiri. Karena di bawah itu penuh dengan najis-najis, penuh kotoran-kotoran itu ya. Makanya Nabi tidak duduk, ya, berdiri kencingnya itu. Ya, kebetulan di situ ada tabir mungkin. Tidak mungkin di tempat terbuka Nabi kencing berdiri, ya tidak mungkin. Ya harus ada tabir di situ ya. Ada tabir yang menutupi bahwa Nabi kencing di dalamnya itu. Di tempat pembuangan sampah pada Bindung itu ya. Itu kan seborong itu banyak kotoran-kotoran di situ ya. Lantas mau kencing di situ misalnya, mau duduk ya khawatir nanti percikan-percikan dari itu kena kepada tubuh kita kan kayak gitu. Bukan tempat pembuangan sampah, apalagi di tempatnya di situ basah misalnya. Tiba bela iman Nabi itu buang air kecil dengan keadaan berdiri. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis dikatakan ya, salah satu aujuhin, adapun 3 wajah. Nabi itu pernah ya, Nabi pernah itu kencing berdiri atau buang air kecil berdiri 3 kali, 3 keadaan ya. 3 wajah namanya. Pernah Nabi itu buang air kecil dengan berdiri itu 3 keadaan. Yang pertama, ahaduha, adapun yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika limaradin manahu minal qu'udi. Sesungguhnya Rasulullah telah melakukan kepada buang air kecil dengan berdiri itu limaradin karena suatu penyakit, manahu yang dapat mencegah kepada Nabi, yang dapat mencegah apa penyakit itu kepada Nabi minal qu'udi, dari duduk. Nabi tidak bisa duduk ya. Jadi pada suatu saat Nabi itu kena penyakit tidak bisa duduk. Karena tidak bisa duduk ya berarti dalam keadaan darurat namanya itu Nabi bisa buang air kecil dengan berdiri. Itu yang pertama ya. Berarti karena ada darurat lah pokoknya itu. Jadi darurat ya. Dalam keadaan darurat itu tidak ada sesuatu yang tidak boleh kan kayak gitu, apalagi cuman hukumnya makruh. Sampai kepada hukum yang wajib pun yang tidak apa-apa dikerjakan dalam keadaan darurat kan kayak gitu. Ini kencing berdiri cuman hukumnya makruh ini. Sedang Nabi tidak bisa untuk duduk itu, akhirnya terpaksa Nabi itu buang air berdiri ya. Wasani ya, keadaan yang kedua, Nabi juga pernah buang air kecil ya berdiri, annahu istasfa bidzalika min waj'is sulbi, mencari kesembuhan ya. Istasfa, Nabi mencari kesembuhan, annahu sesungguhnya Nabi istasfa adalah mencari kesembuhan bidzalika dengan berdiri, dengan kencing berdiri, miwaj'is sulbi dari sakit punggung, miwaj'is sulbi dari sakit punggung. Jaryan ala adatil Arabi, melakukan sesuai dengan kebiasaan bangsa Arab, min annahum, di sesungguhnya mereka bangsa Arab itu yastasfuna yastasfuna bil bauli qiyaman, mencari kesembuhan siapa orang Arab, bil bauli dengan kencing, dengan cara berkencing, qiyaman dengan keadaan berdiri. Jadi orang Arab, menurut kebiasaan orang Arab itu kalau sakit tengah ya, sakit punggung itu, maka mereka itu punya cara untuk menyembuhkan penyakitnya itu, yaitu kencing berdiri.
Dan Nabi melakukan seperti itu pada waktu Nabi itu kena penyakit punggung itu ya, sakit tengah itu, nyari matu sakit tengah itu ya. Itu bisa sembuh menurut kebiasaan orang Arab itu dengan kencing berdiri. Ya. Bisa sembuh tanpa obat. Dan Nabi melakukan hal seperti itu, niru apa yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab, kan beliaunya juga orang Arab kan kayak gitu. Berobat ya, caranya itu berobat dengan cara kencing berdiri, itu merupakan obat bagi sakit punggung ya, menurut orang Arab. Ya enggak tahu kalau umpama Anda sakit punggung apa bisa mencoba kayak gitu, ya bisa kita coba, bisa ya. Bisa kita coba buktikan lah namanya. Umpama kita berdiri kencing itu apa pada waktu sakit punggung itu sakitnya itu bisa hilang, berarti seperti itu betul apa yang dijadikan kebiasaan bangsa Arab ya. Caranya itu berobat dengan cara seperti itu, yaitu kencing berdiri itu. Ya, tapi jangan di jalanan ya, jangan di jalanan. Istilah kencing berdiri itu nanti di jalan ya, enggak di tempat yang biasa kita buang air itu ya. Wasalis, adapun cara yang ketiga, nah, pada keadaan yang ketiga Nabi itu buang air dengan berdiri ya. Annahu lam yatamakkan minal qu'udi fi dzalikal makan likasratin najasati. Annahu, sesungguhnya Nabi lam yatamakkan, tidak mungkin, minal qu'udi, dari duduk, fi dzalikal makani, di tempat di mana beliau itu buang air kecil, likasratin najasati, karena di bawah itu, di tanah itu, karena banyaknya najis. Jadi di bawah itu penuh dengan najis, penuh dengan kotoran ya, kotoran pokoknya penuh dengan najis. Lantas mau buang air di situ ya, maka tak mungkin ya duduk di situ, tak mungkin ya, karena takut apa sih, apa percikan kotoran yang di bawah itu nanti ya ngena kepada tubuhnya kan kayak gitu. Sehingga terpaksa Nabi buang air kecil dalam keadaan seperti itu berdiri. Jadi tiga keadaan inilah Nabi pernah buang air kecil ya 3 kali, ya, berdiri itu 3 kali. Yang pertama yaitu karena sakit tidak bisa duduk ya. Yang kedua karena memang berobat dari penyakit sakit punggung itu. Terus yang ketiga itu karena dibawahi di tempat itu banyak najis ya, banyak najis, tak mungkin Nabi duduk untuk buang air di tempat yang banyak najisnya itu. Wajma' fil istinja'i minal bauli wal ghaiti bainal ma'i baina isti'malil hajari wal ma'i. Wajma' ya, dan gabunglah olehmu atau kumpulkanlah olehmu fil istinja'i, di dalam bersuci, minal bauli wal ghaiti, dari kencing dan berak, baina isti'malil hajari wal ma'i, antara menggunakan batu dan menggunakan air. Bitakdimil hajari, dengan mendahulukan batu. Wahwa afdalu, wahwa adapun menggabung dua bersuci itu afdalu minal iktisari ala ahadihima, adalah lebih utama dari mencukupkan atas salah satunya. Alasannya apa? Kok lebih bagus daripada mencukupkan dengan salah satunya? Liyajtaniba massan najasati liizalati ainiha bil hajari, agar supaya menjauhi siapa seseorang massan najasati, kepada menyentuh najis, liizalati ainiha, karena menghilangkan zatnya najis itu, bil hajari ya, dengan pakai batu ya. Jadi yang paling bagus kalau kita bersuci itu ya terjadi penggabungan antara pakai batu dan pakai air ya. Jadi misalnya kita buang air besar misalnya ya,
Ya bawa batu dulu ke dalam WC itu ya 3 ya. Nanti setelah selesai digosok dengan batu itu baru dikasih air sehingga tangan kita itu tak pernah menyentuh kepada kotoran yang keluar dari tubuh kita itu karena dibantu oleh yang namanya batu itu. Lebih bagus itu ketimbang dengan mencukupkan dengan salah satunya itu. Pakai air saja misalnya ya lebih bagus gabung ya kalau enggak mau sulit ya. Kita tahu kalau terasa sulit ya pakai air saja biar selesai langsung kan kayak gitu. Tapi langsung tangan kita itu nyentuh kepada kotoran yang keluar dari kita kan kayak gitu loh. Padahal perlunya digosok dengan batu itu untuk menghilangkan airnya itu, zatnya kotoran yang keluar dari kita itu. Kalau sudah bersih lantas siram dengan air sehingga pakai kayak gini kan tidak ada apa-apanya sudah tidak nyentuh kepada najis yang keluar dari tubuh kita itu perlunya penggabungan ya seperti itu ya. Itu lebih utama dari mencukupkan ya, mencukupkan dengan air saja atau mencukupkan dengan batu saja. Yang paling bagus adalah terjadi penggabungan dari batu dan air ya, dari batu dan air paling bagus. Wa min dzalika, dan dari penggabungan itu hasala aslus sunnati bil hajarin najisi fi halil jam'i. Terjadi apa asal kesunatan bil hajarin najisi dengan batu yang najis fi halil jam'i pada waktu kita menggabung antara bersuci dengan air dan batu. Artinya tak harus nunggu batu yang suci ndak, walaupun batunya itu najis ya, najis misalnya itu digosokkan kepada tubuh kita itu karena sebentar lagi mau diikuti dengan air begitu ndak apa-apa walaupun pakai najis tetap dapat kesunatan itu ya. Tetap dapat kesunatan gitu ya. Di batu ngalak bersalumban itu ya kemembi apa misalnya lah pokoknya itu yang penting batu gitu ya ambillah gosokkan setelah itu diganti dengan air ya. Karena tujuannya cuman biar ini ndak nyentuh kepada kotoran yang keluar dari tubuh kita kayak itu tujuannya. Ndak harus suci dengan batu itu, tak nunggu batu yang suci ndak, walaupun batunya najis misalnya tetap dapat kesunatan gitu ya. Tetap dapat karena tujuan cuman itu biar tangan kita yang kiri itu tidak nyentuh kepada najis yang keluar dari tubuh kita itu. Kok bisa suci? Ya karena yang mensucikan nanti air itu karena mau diikuti dengan air setelah bersih kotorannya itu nanti diikuti dengan air itu. Ruwiya annahu lamma nazala qauluhu ta'ala fihi, diriwayatkan sesungguhnya ketika telah turun apa firman Allah fihi mengenai bersuci ini, fihi mengenai bersuci, qauluhu ta'ala ya, di apa firman Allah fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Fihi rijalun ya, di tempat itu beberapa laki-laki yuhibbuna ayyatatahharu, mereka itu sangat senang untuk bersuci, wallahu yuhibbul mutahhirin, Allah itu sangat senang kepada orang yang bersuci, kepada orang yang suci ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli Quba, Rasulullah bersabda kepada orang-orang yang ada di Quba itu di Madinah ya. Annallahu ta'ala qad asna alaikum fit tuhuri. Kata Nabi ya, Allah telah memuja alaikum atas kalian fituhuri di dalam masalah bersuci. Fama huwa, maka apa bersuci yang kamu lakukan itu sehingga Allah memuja kalian? Qalu, para sahabat ya menjawab, inna nastanji bil ma'i,
Sesungguhnya kami adalah bersuci dengan pakai air. Bersuci dengan pakai air. Jadi setelah turun ayat fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin, Rasulullah itu pernah berkata kepada orang-orang yang ada di Quba itu, berarti orang-orang Quba itu mendapat pujaan dari Allah di dalam persoalan bersuci ini. Nabi tanya kepada mereka, kenapa Allah itu memuja kalian dalam bersuci? Apa yang Anda lakukan pada waktu bersuci itu? Terus mereka menjawab, ya Rasulullah, kira-kira seperti itu. Ya Rasulullah, kami bersuci dengan air. Sehingga kami dapat pujaan dari Allah karena kami bersuci pakai air. Berarti sebelumnya bersuci itu tidak pakai air sebelumnya. Setelah para sahabat pakai air maka dapat pujaan dari Allah. Wakana qabla dzalika, ini katanya ya. Wakana, dan ada bersuci qabla dzalika, sebelum pakai air ini, sebelum turunnya ayat tadi itu. Qala lahum, Rasulullah berkata kepada mereka, berkatalah kepada mereka siapa Rasulullah, idza atta ahadukum al-khala'a falyastanji bisalasati ahjarin. Ini yang diperintahkan oleh Nabi. Apabila salah satu kalian datang ke WC, maka hendaknya bersucilah salah satu kalian itu bisalasati ahjarin, dengan 3 batu. Itu perintahnya Nabi. Dan itu yang dilakukan. Setelah lama-lama para sahabat melakukan beristinja dengan batu, ya, ada sebagiannya itu beristinja sekarang pakai air, tidak pakai batu, gitu ya, tidak pakai batu. Akhirnya air dapat pujaan dari Allah, sehingga Nabi tanya, kenapa kamu dalam bersuci kok dapat pujaan dari Allah? Pakai apa kamu bersuci? Kami pakai air, Nabi, kan kayak gitu. Dulunya tidak biasa pakai air, ya, dulunya itu bersuci itu pakai batu, itu pakai batu. Baik buang air besar maupun air kecil, ya, pakai batu itu. Ini berarti hakadza kanal istinja bil ibtida. Ya, begini cara bersuci pilih tidak di permulaan adanya bersuci itu tidak dengan air tapi dengan batu permulaannya itu. Sehingga Nabi memerintahkan dengan pakai batu itu, ya, belum air nyampe. Ya harus kita ulangi lagi ya. Wa hakadza kana istinja fil ibtida'i. Nanggung. Ya mungkin begitu dulu, diakhiri Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.